Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semuanya? Dahsyat luar biasa ya. Puji nama Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita semua, sehingga kita sampai saat ini masih ada. Kita boleh diberi kesempatan untuk boleh beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja, maka kita beroleh hati yang tenang. Tuhan memberikan kekuatan buat kita. Mari untuk mengawali ibadah hari ini, kita angkat pujian ini. Hanya dekat Allahku saja, aku akan tenang. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan, ku ingin selalu bersekutu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita angkat pujian ini dengan hati. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku,
diberikan kekuatan karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan kami, Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberikan ketenangan, Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami. Apapun yang menjadi masalah kami percaya Tuhan, Engkau yang turut campur Tuhan, Engkau yang bekerja Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan memberikan jalan keluar. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan ibadah kami saat ini, ketika kami memuji memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau mau pimpin kami semua yang melayani dalam pujian, yang bawakan firman Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Biarlah Kau mau urapi, yang bermain musik Kau mau urapi, dan juga setiap jemaat yang hadir, yang ikut dalam ibadah, Tuhan Kau mau urapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan itu sungguh baik. Tuhan sangat baik sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Mari kita puji, angkat pujian ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu boleh sambil bertepuk tangan karena kita bersuka cita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru dapat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selamanya, lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Hari ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau buka hati kita. Kita percaya firman Tuhan juga yang memberikan kekuatan buat kita. Firman berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Haleluya. Penyanyi dengan sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata, Kau beserta
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita nyanyikan dengan iman, dengan bersungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Indri. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Jaga pelihara dari segala yang jahat. Biarlah firman Tuhan berbicara untuk kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini dari Roma 12 ayat 19 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah
balas dendam yang indah. Apakah ada balas dendam yang indah? Seperti apakah balas dendam yang indah itu? Nanti firman Tuhan akan menegaskan untuk hal tersebut. Pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengalami dendam? Pernahkah kita dikuasai oleh dendam? Tentu masing-masing kita punya pengalaman. Entah dendam itu skalanya kecil atau besar, yang penting kita pernah dikuasai oleh dendam dan amarah yang membuat kita ingin membalas sekuat tenaga, menghantam, menghajar orang yang telah menyakiti kita dengan suatu tenaga supaya orang itu hancur, lebur sesuai dengan kepuasan dendam kita. Nah, sebab itu orang-orang yang dikuasai oleh dendam itu biasanya adalah orang memang mengalami luka, mengalami amarah terpendam yang sangat dalam oleh karena hatinya disakiti dengan luar biasa. Hatinya, hidupnya pernah dikhianati dengan yang luar biasa atau mengalami kejahatan yang luar biasa hingga dendam yang tidak terperi. Sehingga tanpa disadari, dendam yang menguasai merusak jiwanya, membuat jiwanya sakit. Nah, sebab itu firman Tuhan menegaskan kepada kita supaya kita tidak dikuasai oleh dendam dan mengalami sakit yang luar biasa dalam jiwa kita. Maka yang pertama, jangan menuntut balas. Mengapa jangan menuntut balas? Karena ketika kita sekuat tenaga berusaha menuntut balas, maka pikiran kita dikuasai oleh rencana-rencana yang jahat untuk melakukan pembalasan. Sehingga apa bedanya kita dengan orang tersebut? Kita berusaha melakukan kejahatan yang serupa supaya untuk mengalami sakit seperti yang kita alami. Jadi jangan menuntut balas, karena kalau menuntut balas berarti pikiran kita memang dikuasai oleh dendam, oleh amarah yang merusak jiwa kita sendiri. Yang kedua, serahkan kepada Allah, serahkan kepada Tuhan. Nah, sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan pasti akan melihat, Tuhan tahu. Sebab itu serahkanlah kepada Tuhan, biarlah Tuhan yang bertindak. Serahkan pada Tuhan segala luka-luka, segala dendam, segala amarah, serahkan kepada Tuhan. Yang ketiga penegasannya, bahwa Ia akan membalas kepada siapa yang patut dibalas. Jadi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, kita sadar dan tahu bahwa Tuhan pasti membalas setiap orang sesuai dengan kemahatauan Tuhan, sesuai dengan keadilan Tuhan. Nah, sebab itu tadi memang jangan untuk balas, serahkan kepada Tuhan. Tuhan akan membalas siapa yang patut dibalas. Tuhan sangat tahu, Tuhan maha tahu. Dan penegasan keempat, jangan main hakim sendiri. Kadang-kadang di depan mata kita, kalau ada yang melakukan kejahatan pada kita, maka otomatis kita ingin hajar, ingin marah, melampiaskan amarah sekuat tenaga. Sehingga seringkali kita merasa bahwa orang harus dihakimi sesuai dengan cara kita berpikir, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan hati kita. Tapi firman Tuhan menegaskan, jangan main hakim sendiri, biarlah Tuhan menjadi hakim. Karena Tuhan maha tahu seberapa dalam, seberapa panjang, seberapa luas kesalahan dan dosa seseorang. Biar Tuhan menjadi hakim. Dan yang penegasan yang kelima, jangan biarkan dendam menguasai, ya. Taklukkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi jangan biarkan dendam menguasai pikiran kita, menguasai hati kita. Kalau dendam itu menguasai pikiran kita, hati kita, maka seringkali kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita tidak bisa produktif di dalam kehidupan kita. Karena hati kita, pikiran kita, semangat kita dikuasai oleh dendam. Sehingga kalau lagu tadi, ku akan terbang tinggi dengan sayap Tuhan. Kita akan memiliki kekuatan. Bagaimana kita bisa terbang tinggi? Akan berat. Kenapa? Karena hati kita, pikiran kita dikuasai oleh dendam. Kita tidak bisa terbang tinggi karena berat oleh dendam. Nah, sebab itu ditegaskan, jangan biarkan dendam menguasai kita.
Kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Pembalasan Tuhan tetap pada waktunya. Jangan dikuasai dendam, tapi biarlah hati kita dikuasai oleh kasih dan firman Tuhan. Sebab itu hanya dekat Allah saja kita mengalami ketenangan. Hanya dekat Allah saja jalan kita menjadi lurus. Hanya dekat Allah saja hati kita, jiwa kita mengalami ketenangan. Karena kekuatan pertolongan Tuhanlah, maka dendam itu bisa kita kuasai. Nah, sebetulnya hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita bisa berpikir dengan jernih. Hanya dekat Allah saja maka kita mengalami perlindungan, sehingga kita tidak melakukan kejahatan, melakukan dendam, membalas dendam dengan cara kita. Biarkan semuanya terjadi dengan cara Tuhan, karena Tuhan Maha Tahu, Maha Adil, dan Maha Benar. Sebab itu penegasan firman Tuhan, mari kita balas dendam yang indah. Seperti apa balas dendam yang indah? Penegasan pertama, balas dendam yang indah adalah ketika membiarkan Tuhan yang menjadi hakim, membiarkan Tuhan yang membela kita, membiarkan Tuhan yang membalas, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Yang kedua, jangan menuntut balas. Ketiga, serahkan pada Tuhan. Yang keempat, Ia akan membalas kepada siapa yang patut dibalas. Biarkan Tuhan sendiri yang beracara. Biarkan Tuhan yang mengusir hati pikiran kita. Dan yang sangat penting adalah serahkan hati kita kepada Tuhan. Minta Tuhan membasuh hati kita. Meminta Tuhan memulihkan, menyembuhkan luka-luka, menyembuhkan, mengusir dendam dalam hidup kita, sehingga adalah ketenangan. Ketika kita tenang, dekat dengan Tuhan, jauh dari dendam, maka pertolongan Tuhan, pemulihan Tuhan, berkat dan rezeki Tuhan pulihkan. Sebab itu mari kita balas dendam yang indah. Balas dendam yang indah adalah dengan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan pembalasan adalah di dalam tangan Tuhan. Amin. Tuh, biarkah hari ini, jikalau Bapak, Ibu, Saudara mengalami dendam yang mengusir hati pikiran kita, lepaskan dendam itu, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang beracara. Serahkan, percaya kepada Tuhan. Itu Maha Adil dan Maha Tahu. Ketika Anda sungguh percaya kepada Tuhan, menyerahkan pada Tuhan, maka Anda dipulihkan, mengalami kekuatan, ketenangan, dan mengalami kemenangan di dalam mengatasi dendam, sehingga Anda keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, memulihkan, dan memberikan Anda kemenangan. Haleluya. Tiba waktunya kita memberikan yang terbaik, memberikan persembahan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita menaikkan doa syafaat, dan terutama yang sedang terjadi adalah gempa bumi di mana-mana, supaya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur bahwa kami boleh diteguhkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya kami memberikan yang terbaik. Tuhan siapkan hati untuk memberikan yang terbaik, sehingga memberikan persembahan. Tuhan memberkati, biar setiap persembahan yang diberikan boleh mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Bapa dalam surga juga menyerahkan saat ini di sekitar kami terjadi banyak gempa bumi di berbagai daerah di Indonesia ini. Saat ini sedang terjadi gempa bumi, baik di NTT, di Manado, dan beberapa tempat yang lain di Jogja, Solo. Tuhan menolong supaya yang sedang mengalami korban gempa, yang kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang yang terkasih akibat gempa ini, Tuhan kuatkan, teguhkan. Biarlah mereka memiliki kekuatan penghiburan di dalam Tuhan Kristus. Dan juga Tuhan tolong kami semua sebagai umat-Mu, sehingga boleh bersatu padu, memberikan perhatian kepada orang-orang yang sedang mengalami gempa bumi ini. Boleh menolong mereka, meringankan beban mereka lewat berbagai persembahan yang dikumpulkan untuk mendukung korban gempa. Berkati pemerintah kami, Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya, supaya diberikan hikmat, kekuatan, kesehatan dalam menangani berbagai masalah di negara kami, baik gempa maupun COVID. Tuhan Yesus kiranya menolong, akhirnya semuanya baik.
Berkat kami semua, setiap jemaat yang sedang mendengarkan firman-Mu hari ini, dengan situasi yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan menguatkan, meneguhkan, sehingga akhirnya semuanya mengalami kekuatan kemenangan di dalam menjawab tantangan hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih dalam Tuhan Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan di dalam mengatasi berbagai kemelut dalam hidup ini, sehingga engkau keluar sebagai pemenang di dalam Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sebagai